Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kualitas produk versus keuntungan perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jajang Aditya, NPM 64236085. Perkenalkan, nama saya Fahmi Alamin, NPM 64236059. Perkenalkan, nama saya Nurendo, NPM 64236060. Perkenalkan, nama saya Arif Rozi, NPM 64236090. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamal, NPM 64236062. Untuk deskripsi singkat kasus ini mengenai seorang insinyur di sebuah perusahaan elektronik ditugaskan untuk merancang perangkat baru yang akan diproduksi massal. Insinyur menemukan bahwa dengan menggunakan bahan yang lebih murah, perusahaan bisa meningkatkan margin keuntungan. Tetapi bahan tersebut tidak sekuat bahan yang lebih mahal yang telah diuji sebelumnya. Insinyur dipaksa oleh manajemen untuk memilih opsi yang lebih murah. Tapi dilema etika yang dihadapi insinyur. 1. Menggunakan bahan yang lebih murah untuk meningkatkan margin keuntungan perusahaan, tetapi dengan risiko mengorbankan keselamatan pengguna. Yang kedua, menggunakan bahan yang lebih mahal yang telah diuji sebelumnya, tetapi dengan biaya yang lebih tinggi dan potensi penurunan margin keuntungan perusahaan. Dilema etik ini menyebabkan pertimbangan etika. Yang satu, kewajiban profesional. Yang kedua, kepentingan keselamatan. Yang ketiga, kepentingan ekonomi. Insinyur harus membuat keputusan yang sulit dan mempertimbangkan konsekuensi dan pilihan yang dibuat. Solusi etis dan tindakan yang diambil. Berikut adalah solusi etis dan tindakan yang dapat diambil oleh insinyur. Solusi etis yang pertama, prioritaskan keselamatan pengguna. Insinyur harus memprioritaskan keselamatan pengguna daripada kepentingan ekonomi perusahaan. Yang kedua, gunakan bahan yang lebih mahal dan aman. Insinyur harus menggunakan bahan yang lebih mahal dan telah diuji sebelumnya untuk memastikan keselamatan pengguna. Yang ketiga, komunikasikan resiko dan manfaat. Insinyur harus mengomunikasikan resiko dan manfaat dari penggunaan bahan yang lebih mahal kepada perusahaan dan pengguna. Tindakan yang dapat diambil, yang pertama, lakukan analisis resiko. Insinyur harus melakukan analisis resiko untuk memahami potensi resiko keselamatan yang terkait dengan penggunaan bahan yang lebih murah. Yang kedua, konsultasikan dengan ahli. Insinyur harus berkonsultasi dengan ahli dalam bidang keselamatan dan keamanan untuk memperoleh pandangan yang lebih luas. 3. Dokumentasikan keputusan. Insinyur harus mendokumentasikan keputusan yang diambil dan alasan dibaliknya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat, evaluasi dan perbaiki. Insinyur harus terus mengevaluasi dan memperbaiki desain dan proses produksi untuk memastikan keselamatan pengguna. Selanjutnya adalah dampak dari solusi yang diberikan. Dampaknya dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama yaitu keselamatan pengguna terjamin. Dengan memprioritaskan keselamatan pengguna, insinyur dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman dan tidak membahayakan pengguna. Yang kedua, reputasi perusahaan terjaga. Dengan memprioritaskan keselamatan pengguna, perusahaan dapat menjaga reputasinya dan mempertahankan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, kualitas produk meningkat. Dengan menggunakan bahan yang lebih mahal dan aman, insinyur dapat meningkatkan kualitas produk dan memperpanjang umur produk. Kemudian dampak negatif. Yang pertama yaitu biaya produksi meningkat. Dengan menggunakan bahan yang lebih mahal, biaya produksi akan meningkat dan dapat mempengaruhi harga jual produk. Yang kedua, waktu produksi lebih lama. Dengan melakukan analisis risiko dan konsultasi dengan ahli, waktu produksi dapat menjadi lebih lama dan dapat mempengaruhi deadline produk. Selanjutnya, kesimpulan. Dilema etik yang dihadapi insinyur adalah konflik antara kepentingan ekonomi dan kepentingan keselamatan.
Insinyur harus memprioritaskan keselamatan pengguna daripada kepentingan ekonomi perusahaan. Solusi etis yang diberikan adalah menggunakan bahan yang lebih mahal dan aman, melakukan analisis risiko, konsultasi dengan ahli, dan dokumentasi keputusan. Rekomendasi yang pertama, prioritaskan keselamatan pengguna. Insinyur harus selalu memprioritaskan keselamatan pengguna dalam proses desain dan produksi. Yang kedua, gunakan bahan yang aman. Insinyur harus menggunakan bahan yang aman dan telah diuji sebelumnya untuk memastikan keselamatan pengguna. Yang ketiga, lakukan analisis risiko. Insinyur harus lakukan analisis risiko untuk memahami potensi risiko keselamatan yang terkait dengan penggunaan bahan yang lebih murah. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.